dari kelompok 4 kelas 5A Prodi Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung. Izin memperkenalkan diri, saya Fadilah Hani beserta rekan-rekan saya yaitu Dahlia Putri Ambarwati, Dinda Aji Musti Rosa, Salsabila Putri Ayu, dan Widya Dwi Antika. Pada video ini kami akan menjelaskan materi tentang review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah agar kita memahami secara menyeluruh konsep pemeriksaan, review, standar pemeriksaan, hingga bagaimana auditor memberikan opini atas laporan keuangan. Audit adalah proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan tindakan atau kejadian ekonomi. Tujuannya adalah menilai sejauh mana informasi tersebut sesuai dengan kriteria seperti standar akuntansi dan aturan yang berlaku. Jadi, audit itu bukan sekedar memeriksa angka, tapi memastikan bahwa laporan keuangan benar-benar wajar dan dapat dipercaya. Kemudian, ada 3 jenis auditor berdasarkan organisasinya. Yang pertama, ada akuntan publik atau external auditor. Yang kedua, ada internal auditor yang bekerja di dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga, ada auditor pemerintah seperti BPK, BPKP, atau inspektorat. Untuk laporan keuangan pemerintah daerah, yang memeriksa adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian ada dasar-dasar pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-undang yang digunakan antara lain, yang pertama ada Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang kedua ada Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dan yang keempat ada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK. Keempat undang-undang ini mengatur bagaimana negara mengelola keuangan, siapa yang berhak memeriksa, dan apa saja kewajiban dalam pelaporan. Jadi, proses pemeriksaan tidak dilakukan sembarangan, semuanya sudah diatur dalam hukum. Selanjutnya yaitu pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen untuk menilai kebenaran dan keandalan informasi keuangan pemerintah. Kemudian, ada jenis-jenis pemeriksaan keuangan. Yang pertama, ada pemeriksaan keuangan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Kedua, pemeriksaan kinerja, yaitu menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dan yang ketiga, ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu, misalnya seperti pemeriksaan investigatif atau kepatuhan. Selanjutnya yaitu tujuan review. Tujuan review laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, review tidak mencakup suatu pengujian atas validitas substansi, bukti, atau dokumen sumber seperti perjanjian kontrak, penggadaan barang atau jasa, bukti pembayaran atau kwitansi, serta berita acara fisik atau pengadaan barang atau jasa, dan prosedur yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah pemerintahan. Perbedaan review dan pemeriksaan. Berbeda dengan pemeriksaan, review tidak mencakup pengujian terhadap SPI, pencatatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan yang melalui perolehan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang modal yang dinilai material, proses review dalam laporan keuangan hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aset tetap, sedang dalam pemeriksaan harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang membedakan review dengan pemeriksaan adalah pelaksanaan aktivitas. Review dilakukan secara internal, dalam hal ini oleh auditor pada aparat pengawasan intern pemerintahan (APIP), sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh auditor eksternal yang memeriksa pemeriksaan pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Berdasarkan ayat 1 pasal 49 Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008, APIP terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal atau namanya secara fungsional, melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat
inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten atau kota. Oleh karena itu, yang melakukan review atas laporan keuangan pemerintahan daerah adalah Inspektorat Provinsi untuk laporan keuangan pemerintahan provinsi dan Inspektorat Kabupaten atau Kota untuk laporan keuangan pemerintahan kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu tujuan atau pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya ada standar pemeriksaan keuangan. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN 2017 merupakan pedoman resmi yang digunakan Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan pemeriksaan. SPKN terdiri dari kelompok standar utama, yaitu yang pertama ada kerangka konseptual yang menjadi landasan dasar mengenai filosofi, definisi, dan prinsip fundamental pemeriksaan. Yang kedua, ada PSP 100, standar umum yang berisi ketentuan mengenai kompetensi, profesionalitas, integritas, independensi, serta mutu pekerjaan auditor. Yang ketiga, ada PSP 200, standar pelaksanaan yang mengatur tahapan pemeriksaan mulai dari perencanaan, prosedur, pengujian, penilaian risiko, penggunaan bukti, hingga dokumentasi. Yang keempat, ada PSP 300, standar pelaporan yang memuat ketentuan tentang penyusunan laporan hasil pemeriksaan, termasuk bentuk, isi, dan kualitas laporan yang harus disampaikan auditor. Untuk pengguna SPKN terdiri dari yang pertama BPK sebagai pengguna utama dalam seluruh pemeriksaan keuangan negara. Yang kedua, akuntan publik atau pihak lain yang melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK. Yang ketiga, akuntan publik bila undang-undang memberikan tanggung jawab pemeriksaan keuangan negara. Yang keempat, APIP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang melaksanakan audit kinerja atau audit dengan tujuan tertentu. SPKN 2017 menjadi rujukan utama yang menjadi konsistensi, kualitas, dan akuntabilitas pemeriksaan di lingkungan keuangan negara. Selanjutnya, definisi dari asersi manajemen. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen secara implisit membuat serangkaian asersi, yakni pernyataan atau klaim mengenai kebenaran dan keandalan informasi yang disajikan. Asersi inilah yang menjadi dasar bagi auditor dalam menentukan prosedur pemeriksaan yang diperlukan untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Asersi manajemen diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama ada keberadaan dan keterjadian. Auditor memeriksa apakah aset benar-benar ada dan apakah transaksi benar-benar terjadi. Yang kedua, kelengkapan. Auditor memastikan seluruh transaksi yang seharusnya dicatat telah dicatat seluruhnya. Yang ketiga, hak dan kewajiban, memastikan bahwa aset benar-benar dimiliki oleh entitas dan kewajiban benar merupakan tanggung jawab entitas. Keempat, penilaian. Auditor memeriksa apakah nilai aset, kewajiban, dan transaksi telah ditetapkan secara tepat sesuai standar. Dan yang terakhir, penyajian dan pengungkapan. Auditor mengevaluasi apakah informasi telah disajikan secara benar dan diungkapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat contoh mengenai saldo kas sebesar 99 miliar rupiah. Untuk akun tersebut, auditor harus memastikan bahwa seluruh asersi tadi terpenuhi melalui berbagai prosedur, seperti pemeriksaan keberadaan fisik kas, pengecekan hak kepemilikan, verifikasi kelengkapan transaksi, penilaian kewajaran saldo, serta evaluasi apakah pengungkapannya telah sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa
saldo kas tersebut disajikan secara wajar. Selanjutnya yaitu metodologi pemeriksaan. Untuk metodologi pemeriksaan, yang pertama yaitu perencanaan. Untuk bagian awal ada pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan pengungkapan. Untuk yang kedua, pemahaman entitas dan proses bisnis. Untuk yang ketiga, pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya, lalu pelaksanaan prosedur analisis awal dan pemahaman entitas sistem pengendalian intern. Selanjutnya, identifikasi dan penilaian risiko awal. Lalu lanjut ke persiapan batas materialistis awal, lalu pemeriksaan metodologi uji praktik, lalu pematuhan kebutuhan pemeriksaan dan penyusunan program pemeriksaan dan program kegiatan perorangan. Untuk bagian pelaksanaan, yang pertama itu pelaksanaan pengujian pengendalian intern, lalu penyesuaian tingkat resiko dan tingkat materialitas sesuai setelah uji material. Selanjutnya penyesuaian prosedur pengujian, selanjutnya pelaksanaan pengujian substantif, juga menggunakan hasil uji pengendalian. Selanjutnya evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substantif. Selanjutnya dilanjut pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan, penyusunan dan penyampaian temuan pemerintahan dan jurnal penyesuaian. Lanjut ke perolehan surat representasi. Selanjutnya pelaksanaan prosedur analitis akhir dan penilaian risiko dan materialistis akhir. Untuk bagian laporan yaitu pertama penyusunan dan pembahasan KHP, selanjutnya penyusunan konsep akhir dan penyampaian LHP. Yang pertama ada tahap perencanaan pemeriksaan. Tahap perencanaan merupakan fondasi utama dalam proses pemeriksaan. Pada tahap ini, auditor harus memahami secara menyeluruh tujuan penugasan yang diberikan. Auditor mempelajari proses bisnis entitas mulai dari aktivitas operasional, struktur organisasi, hingga alur transaksi yang berjalan. Selain itu, auditor meninjau hasil pemeriksaan sebelumnya untuk mengetahui apakah terdapat temuan yang belum diselesaikan atau risiko yang masih berlanjut. Auditor juga melakukan prosedur analitis awal seperti perbandingan data historis atau tren tertentu untuk mengidentifikasi area yang memiliki risiko lebih tinggi. Pemahaman terhadap sistem pengendali internal atau SPI menjadi bagian penting dari tahap ini. Auditor menilai apakah pengendalian yang dimiliki entitas memadai untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan. Setelah itu, auditor menetapkan risiko awal yang mencakup risiko inherent dan risiko pengendalian. Penentuan materialitas juga dilakukan pada tahap ini. Materialitas digunakan sebagai batas signifikan bagi auditor untuk menilai apakah suatu salah saji dapat mempengaruhi keputusan penggunaan laporan keuangan. Semua analisis ini kemudian dirangkum dalam strategi pemeriksaan yang memuat ruang lingkup audit, pendekatan yang digunakan, penjadwalan, serta sumber daya yang diperlukan. Tahap perencanaan menghasilkan laporan hasil perencanaan pemeriksaan atau LHPP yang akan menjadi dasar pelaksanaan audit. Yang selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan pemeriksaan. Setelah rencana disusun, auditor memasuki tahap pelaksanaan. Pada tahapan ini, auditor mulai melakukan pengujian pengendalian internal untuk menentukan apakah pengendalian yang dirancang oleh perusahaan telah berjalan dengan efektif. Hasil dari pengujian pengendalian akan mempengaruhi seberapa luas pengujian substantif yang perlu dilakukan. Auditor kemudian menyesuaikan tingkat resiko berdasarkan temuan selama proses pemeriksaan berlangsung. Jika auditor menemukan area yang menunjukkan risiko lebih tinggi, maka pengujian akan ditingkatkan. Selanjutnya, auditor melaksanakan pengujian substantif untuk mendeteksi adanya salah saji material pada transaksi maupun saldo akun. Jika diperlukan, auditor melakukan prosedur tambahan seperti pemeriksaan lebih mendalam terhadap transaksi tertentu atau meminta dokumen pendukung tambahan. Pada tahap pelaksanaan ini, auditor juga mulai mengevaluasi temuan sementara untuk melihat apakah ada penyimpangan dari ketentuan atau prosedur yang berlaku. Sebelum tahap pelaksanaan berakhir, auditor melakukan prosedur analitis akhir untuk memastikan konsistensi antar data dan menilai kewajaran informasi yang disajikan. Auditor kemudian memperoleh surat representasi dari manajemen sebagai bukti bahwa seluruh informasi yang diberikan sudah lengkap dan benar menurut pihak entitas. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan bukti pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan, auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat. Untuk itu, auditor menggunakan berbagai metode. Metode pertama adalah inspeksi, yaitu memeriksa dokumen, catatan, atau aset fisik. Kedua adalah observasi, yaitu mengamati secara langsung bagaimana suatu proses berjalan.
Auditor juga menggunakan metode permintaan keterangan dengan melakukan wawancara atau klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Selain itu, ada metode konfirmasi eksternal, misalnya dengan meminta konfirmasi saldo bank atau piutang kepada pihak ketiga. Metode lainnya termasuk rekalkulasi, yaitu menghitung ulang angka yang disajikan manajemen untuk memastikan keakuratannya. Reperformance atau melakukan kembali prosedur tertentu, uji substantif untuk menilai kewajaran transaksi, serta uji pengendalian untuk memastikan efektivitas pengendalian internal. Melalui berbagai metode ini, auditor dapat memastikan bahwa seluruh informasi pendukung temuan benar-benar valid. Yang terakhir ada pengembangan temuan pemeriksaan. Setiap temuan dalam pemeriksaan harus memenuhi 4 unsur utama, yaitu kondisi, kriteria, akibat, dan sebab. Kondisi menggambarkan kenyataan yang ditemukan auditor di lapangan, kriteria menunjukkan standar, aturan, atau prosedur yang seharusnya diikuti. Akibat menjelaskan dampak yang timbul akibat perbedaan antara kondisi dan kriteria, baik itu berupa potensi, kerugian, inefisiensi, atau risiko lainnya. Sedangkan sebab adalah alasan mengapa ketidaksesuaian tersebut terjadi, seperti lemahnya pengendalian, kelalaian, atau kurangnya pemahaman dari pihak terkait. Auditor menganalisis perbedaan antara kondisi dan kriteria, mengukur dampaknya, lalu menelusuri akar penyebabnya. Setelah semua unsur terpenuhi, barulah auditor menemukan temuan secara lengkap dan sistematis, sehingga hasil pemeriksaan dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan. Memasuki tahap pelaporan, seluruh hasil pemeriksaan dituangkan secara resmi dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Dokumen ini tidak hanya menjadi bukti bahwa pemeriksaan telah selesai, tapi juga menjadi sarana komunikasi antara auditor dan pemberi tugas. LHP disusun secara sistematis agar temuan pemeriksaan dapat dipahami dengan jelas, sehingga proses evaluasi dan tindak lanjut bisa dilakukan secara tepat. Pada tahap awal, auditor menyusun konsep LHP berdasarkan temuan yang diperoleh selama pemeriksaan. Konsep ini belum bersifat final karena masih harus dibahas bersama entitas terkait untuk memastikan tidak ada informasi yang salah ataupun kurang. Tujuannya adalah membangun pemahaman bersama sehingga laporan yang dihasilkan benar-benar objektif dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Setelah mendapat masukan dari entitas, auditor melakukan penyempurnaan terhadap konsep LHP sehingga menjadi laporan final. LHP final ini kemudian disampaikan kepada pemberi tugas sebagai penutup penugasan pemeriksaan. LHP memiliki beberapa fungsi utama. Selain mengkomunikasikan hasil pemeriksaan secara jelas, LHP juga memberikan fungsi untuk mencegah kesalahpahaman, memberikan rekomendasi perbaikan, dan menjadi dasar pemantauan tindak lanjut pemeriksaan. Jadi laporan ini tidak hanya menyampaikan temuan, tapi juga bertujuan meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas keuangan pemerintah. Agar bermanfaat, LHP ini harus memenuhi sejumlah prinsip penting. LHP harus disampaikan tepat waktu agar tidak kehilangan nilai manfaat. Isinya harus lengkap dan akurat berdasarkan buku pemeriksaan serta bersifat objektif tanpa memihak. LHP terbagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan fokus pemeriksaannya. Pertama, LHP atas laporan keuangan. Kedua, LHP mengenai SPI dan kepatuhan. Dan ketiga, laporan lain sesuai penugasan khusus seperti transparansi fiskal atau kemandirian fiskal. Pembagian ini membantu auditor menyusun laporan sesuai tujuan pemeriksaan sehingga isi laporan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Opini audit adalah kesimpulan profesi dari auditor mengenai kewajiban laporan keuangan. Dalam laporan keuangan pemerintah terdapat 4 jenis opini yang mungkin diberikan, yaitu WTP, WDP, tidak wajar, serta disclaimer atau tidak memberikan pendapat. WTP adalah opini audit terbaik yang bisa diperoleh sebuah entitas sesuai standar akuntansi pemerintahan dan tidak terdapat salah saji material yang mempengaruhi isi laporannya. Artinya entitas memiliki sistem pelaporan dan pengendalian yang baik sehingga laporan dianggap andal dan layak dipercaya. Untuk memperoleh WTP, itu auditor tidak merasa perlu menambahkan paragraf penjelasan tambahan. Dengan kata lain, laporan sudah dianggap cukup jelas dan tidak menimbulkan keraguan dalam penilaian maupun pengambilan keputusan. Adapun WDP, wajar dengan pengecualian. Wajar dengan pengecualian itu berarti secara keseluruhan laporan masih bisa diterima, tapi ada beberapa aspek yang harus diperbaiki atau diperjelas agar tidak menyesatkan pengguna laporan. Lalu juga ada tidak wajar atau adverse opinion, itu diberikan apabila auditor menemukan penyimpangan yang bersifat material.
Yang artinya opini ini menunjukkan bahwa ada permasalahan serius yang harus segera dibenahi oleh entitas karena laporan dianggap tidak andal untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Lalu ada tidak memberikan pendapat. Tidak memberikan pendapat ini biasanya terjadi karena adanya pembatasan ruang lingkup pemeriksaan, ketidaklengkapan dokumen, atau keraguan atas kelangsungan hidup entitas. Auditor tidak menyatakan wajar atau tidak wajar, tetapi menyatakan bahwa opini tidak dapat diberikan. Faktor penentu opini. Opini audit sangat dipengaruhi oleh kelengkapan bukti. Jika auditor mengalami keterbatasan dalam akses data, dokumen rusak, atau yang lainnya, maka opini yang diberikan bisa menjadi lebih rendah. Faktor penentu opini. Selain bukti, ada juga faktor kebijakan akuntansi. Jika entitas tidak mengikuti SAP, informasi disajikan tidak lengkap atau terjadi ketidakkonsistenan antar periode, maka auditor akan mempertimbangkan opini yang lebih rendah. Dasar penetapan opini. Secara opini, itu ditetapkan berdasarkan 4 komponen utama, yaitu kesesuaian laporan dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Lalu selanjutnya ada hubungan SAP, sistem, dan opini audit. SAP itu menjadi dasar penyusunan sistem akuntansi. Sistem akuntansi menghasilkan laporan keuangan, kemudian auditor memeriksa laporan tersebut dan menetapkan opini audit, artinya ada alur logis mulai dari penyusunan laporan hingga evaluasi laporan keuangan pemerintah melalui proses audit. Komunikasi merupakan elemen paling penting untuk dijalankan selama proses pemeriksaan. Dengan komunikasi yang baik, kerjasama antara auditor dan entitas dapat berjalan lancar dengan transparan. Lalu selanjutnya ada komunikasi pemeriksaan. Itu bentuk komunikasi bisa disesuaikan dengan kondisi, misalnya secara lisan, tertulis, atau keduanya. Komunikasi yang efektif membantu auditor memperoleh informasi secara cepat, akurat, serta membuat penyusunan laporan akhir menjadi lebih efisien dan berkualitas. Kesimpulannya, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah adalah proses penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Melalui standar pemeriksaan dan proses audit yang sistematis, laporan keuangan dapat dinilai kewajarannya, sehingga masyarakat bisa melihat bagaimana keuangan daerah dikelola. Terima kasih sudah menonton, semoga materi ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.